mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Salam, selamat malam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali hadir dalam persekutuan secara online di persekutuan Kamis yang kita selalu adakan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan selalu hadir, yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong memimpin kami menikmati kebenaran demi kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan diajak untuk terus boleh dekat kepada Tuhan. Secara khusus menyadari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Berfirman ya Bapa, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan Injil Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. LAI memberi judul perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin-pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin pernah mempersiapkan segala sesuatu acara, khususnya dalam sebuah pernikahan.
pastilah kita membayangkan betapa ribetnya orang yang sedang mempersiapkan pernikahan tersebut. Saya sering sekali berhadapan dengan calon-calon pengantin yang akan mempersiapkan pernikahan mereka. Keluhan mereka selalu berkata ribet, susah, dan membanyak yang membuat mereka pusing. Saudara, itulah sebabnya mereka akhirnya mau menyerahkannya kepada wedding organizer atau orang-orang yang merange atau orang-orang yang mengatur semua jalannya sebuah pernikahan. Mereka harapkan melalui WO yang mereka pilih, maka hal-hal kecil dalam sebuah acara pernikahan dapat terasati. Mereka tidak mau terjadi kelemahan, mereka tidak mau terjadi kesalahan demi kesalahan, sehingga mereka pun mau membayar WO yang mahal. Saudara, walaupun demikian, dalam realitanya ketika kita berhadapan dengan sebuah pesta pernikahan, selalulah kita menemukan adanya kekurangan, selalu kita menemukan adanya mungkin kesalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sehebat apapun orang mempersiapkan segala sesuatu, tetapi tentulah ada kekurangan demi kekurangannya. Demikianlah yang kita lihat di dalam konteks ayat yang kita baca hari ini, saudara. Dalam sebuah pesta pernikahan di Kana, yang dimana Maria dan Yesus serta murid-muridnya hadir. Mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dari mana kita tahu bahwa ada pelayan-pelayan yang disiapkan untuk melayani sehingga para tamu nyaman. Ada pelayan-pelayan yang disiapkan sehingga acara demi acara berjalan dengan baik. Ada fasilitas yang telah disiapkan, ada minuman yang telah disiapkan, ada makanan yang telah disiapkan. Tetapi bagaimanapun mempersiapkan segala sesuatunya, tetaplah terjadi sebuah kekosongan, tetaplah terjadi sebuah kekurangan. Dan inilah yang kita temukan di dalam pesta itu. Di dalam ayat yang ketiga kita menemukan di sana dikatakan ketika mereka kekurangan anggur. Jadi ada sesuatu yang kurang, yaitu anggur, yang menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam pesta pernikahan tersebut. Mengapa anggur itu kurang? Kemungkinan ada dua. Yang pertama, memang kurang disiapkan, atau karena jumlah orang yang hadir pada waktu itu banyak. Kemungkinan pesta tersebut bukan hanya satu hari, atau bukan hanya beberapa jam, bisa berhari-hari, seperti tradisi orang Yahudi. Sehingga para pelayan-pelayan itu kebingungan. Maria yang hadir dan melihat kebingungan demi kebingungan yang terjadi di dapur, lalu dia datang kepada Yesus. Dan ketika ia datang kepada Yesus, Yesus menolong. Yesus berkata-kata untuk membantu para pelayan itu mengatasi masalah mereka. Saudara-saudaraku, dalam kondisi yang sulit ketika anggur hilang, tanda sebuah acara baik adalah kehadiran anggur yang cukup. Dan kalau anggur itu sudah kurang, maka acara itu sangat mempermalukan, membuat pengantin sangat merasa malu, karena yang pokok itu kehilangan maknanya. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kondisi yang sulit ini Yesus hadir dan Yesus menyelesaikannya, dan Yesus menyelesaikan permasalahannya. Kehadiran Yesus yang akhirnya mengubah air menjadi anggur menjadi sebuah tanda sukacita besar dalam dalam pesta itu. Dan itu kita temukan bagaimana pemimpin pesta itu berkata, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Artinya ada periodisasi yang sudah berlangsung, dan sampai sekarang, sampai akhir pesta pun, anggur yang baik itu tetap keluar. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Karena Yesus hadir. Di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekurangan anggur ini juga bisa menjadi pengalaman kehidupan kita, bukan? Kekurangan di dalam berbagai situasi karena permasalahan, kekurangan karena berbagai situasi pergumulan kehidupan kita. Kita mengalami kekurangan. Kita telah menyiapkan masa depan kita telah menyiapkan bisnis kita telah menyiapkan keluarga kita. Tetapi ada saja titik di mana kita mengalami kekurangan mempersiapkannya, sehingga apa yang kita harapkan tidak kita raih.
Anak-anak kita mohon maaf hancur dalam masa depan mereka. Anak-anak kita akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mereka mengambil langkahnya sendiri. Kalau langkahnya itu baik, itu puji Tuhan. Tapi kalau tidak, itu menyusahkan kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami kekurangan dalam tantangan kehidupan ini, marilah datang kepada Yesus. Peristiwa mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Tuhan yang mengubah bagaimana kita kembali kepadanya. Saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan di dalam pembacaan kita hari ini. Yang pertama, ketika Tuhan hadir, maka kita tahu kembali prioritas kehidupan kita. Saudaraku, di dalam tradisi sebuah pernikahan Yahudi, pastilah setiap orang tahu bahwa anggur yang menjadi prioritas. Karena kekurangan anggur, saya katakan tadi, itu bisa mempermalukan pengantin atau keluarga yang sedang mengadakan pernikahan tersebut. Tetapi itu juga bisa menjadi ancaman bagi kedua pengantin tersebut. Karena dalam ekstrimnya, kemungkinan perceraian itu bisa terjadi karena kekurangan anggur. Oleh sebab itu, di dalam situasi yang terbalik, kita menemukan ada hal-hal yang menarik juga yang disiapkan di sana, yaitu ada begitu banyaknya tempayan-tempayan yang disiapkan sebagai tempat air sesuai dengan tradisi orang Yahudi. Saudara, hal-hal kecil seringkali mengganggu prioritas kita. Kita merasa ini perlu kita siapkan sehingga kita menjaganya. Ini yang membuat kita seringkali kehilangan fokus, saudara. Dan kita hampir-hampir konsentrasinya ke sana sampai kita lupa bahwa anggurlah yang seharusnya menjadi prioritas. Saudara, dalam kondisi seperti ini, di dalam kehidupan kita, gambaran ini juga menjadi gambaran kehidupan kita. Baik di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kita, dan bahkan di tengah pelayanan kita. Di tengah keluarga dan pekerjaan kita, kita merasa pekerjaan kita yang paling utama, usaha kita yang paling utama. Kita membangunnya secara mati-matian, hidup kita, waktu kita, semuanya kita buat di sana. Sampai pada akhirnya, setelah itu semua kita raih, kita kehilangan yang prioritas, istri dan anak-anak kita. Anak-anak bertumbuh begitu saja, anak-anak hidup besar begitu saja, tanpa kontrol orang tua. Yang pada akhirnya semua yang kita telah raih ini menjadi sia-sia. Karena anak kita hidup dalam kehidupan yang tidak baik. Mereka hidup dalam pergaulan bebas. Mereka hidup ke dalam narkoba dan lain sebagainya. Kita kehilangan segalanya. Atau mungkin waktu kita telah meraih semuanya, kita ditemukan tidak berdaya karena kita mengalami sakit penyakit. Kita tidak menikmati jerih lelah kita itu, tetapi kita menghabiskannya di kursi pesakitan. Baik itu di tengah-tengah rumah sakit, atau mungkin kita dirawat karena kita tidak mampu lagi beraktivitas. Dan ekstrimnya, ada begitu banyak di puncak kejayaannya, orang-orang akhirnya menghabiskan kehidupannya di balik jeruji. Saudara, ini seringkali terjadi dalam realitas kehidupan kita. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, tetapi kehilangan fokus yang utama. Di dalam kehidupan ini, seorang sukses yang bernama Steve Jobs pernah berkata, "Sekarang aku mengerti, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup." Dia mengatakan mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Steve Jobs akhirnya mati karena sakit, saudara. Dan bahkan dikatakan ranjangnya yang begitu mahal pun, yang begitu mahal, tidak mampu untuk menyembuhkan sakitnya. Saudara, orang yang sukses, tapi mohon maaf, dia akhirnya sakit, saudara. Dia mengakui itu. Dia berkata bahwa harta kekayaan yang aku peroleh saat aku hidup tak mungkin bisa aku bawa pergi. Semuanya dia punya, tapi dia tidak bisa menyembuhkan sakitnya dengan segala yang dia punya.
Saudara, dalam kehidupan pelayanan juga bisa kita menemukan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang melayani luar biasa, memberi hidup mereka 24 jam untuk Tuhan. Tetapi seringkali karena rutinitas, mereka kehilangan yang prioritas, yaitu relasi dengan Tuhan. Tidak ada waktu berinteraksi dengan Tuhan. Tidak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Yang ada waktu adalah sibuk memikirkan pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak sibuk memikirkan bagaimana berelasi dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang bernama Juan Carlos Ortiz pernah mengalaminya. Mula-mula dia melayani di dalam kondisi jemaat hanya 184 jemaat. Tetapi setahun kemudian dia mengalami pertumbuhan yang luar biasa menjadi 600 jemaat. Oh saudara, dia menjadi pembicara hebat. Dia menjadi pembicara baik itu berkhotbah maupun seminar yang hebat, menjadi penulis. Tetapi dia mengalami sebuah kegelisahan hati. Dia mengalami sebuah ketidaknyamanan. Dan di dalam ketidaknyamanan itulah Tuhan berjumpa di dalam hatinya. Dan dia mendengarkan suara yang begitu kencang yang berkata demikian, "Ortiz, kalau beberapa hari ini engkau selalu gelisah, penyebabnya adalah karena engkau melayani aku. Itu bukan gereja yang engkau layani, tetapi bisnis. Engkau mempromosikan Injil seperti orang mempromosikan Coca-Cola. Engkau memakai semua kiat yang engkau pelajari, tetapi di mana aku, di mana tanganku, dan di mana keberadaanku dalam semua yang engkau kerjakan?" Saudara, Ortiz mungkin bisa bertumbuh dalam jumlah jemaat yang banyak, tetapi dia tidak menemukan Tuhan di dalam pelayanan yang dikerjakannya. Bahkan Tuhan berkata, engkau hanya memiliki 600 bayi-bayi rohani yang tidak bertumbuh. Capaian Ortiz hanyalah capaian rutinitas yang dikerjakan dengan kuasa manusia, tetapi tidak memiliki relasi dengan Tuhan yang empunya pelayanan itu. Saudara, seringkali ini yang kita kerjakan berulang-ulang. Kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, tapi kita lupa Tuhan itu sendiri. Kita mengerjakan bisnis kita, tapi kita lupa bisnis ini untuk siapa. Kita mengerjakan segala sesuatunya, tapi kita lupa kesehatan kita. Kita lupa mengubah yang sepele harus dirubah kepada hal-hal yang prioritas. Ini yang terjadi dalam peristiwa pernikahan di Kana. Oleh sebab itu, yang tawar ini, yang tidak berwarna ini, yang tidak menjadi prioritas ini, air ini dibawa kepada Tuhan supaya diubahkan. Dan waktu diubahkan, ada sebuah proses di sana, yaitu yang namanya ketaatan. Saudara, pelayan-pelayan ini ketika disuruh oleh Maria supaya dibawa kepada Yesus dan apa yang dikatakan oleh Yesus lakukanlah, pelayan-pelayan ini taat melakukannya. Saudara, pelayan ini mungkin hanya mengenal Yesus sebagai keluarga dari tukang pesta, tetapi mereka tidak mengenal Yesus adalah Tuhan. Tetapi waktu itu mereka taat saja kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-7, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Waktu mereka mengisi dan mulai mencedoknya dan membawa kepada pemimpin pesta, disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Saudara, mujizat besar terjadi dalam kehidupan kita ketika kita mulai belajar taat kepada firman Tuhan. Kalau pelayan-pelayan ini yang tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan saja, mereka mau taat kepada Tuhan dan taat kepada perkataan Tuhan. Seharusnya kita orang yang percaya menghidupi dan taat kepada firman Tuhan seutuhnya, sehingga kita mampu melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah pragmatisme kehidupan saat ini, di tengah-tengah pemikiran-pemikiran dunia dengan logika-logika saat ini, sulit sekali kita melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk ditaati. Oleh sebab itu, mari belajar taat kepada firman Tuhan. Dan bagaimana kita taat kepada firman Tuhan? Sekali lagi, saya mengajak kita untuk tiap-tiap hari membaca firman Tuhan. Gereja telah memfasilitasi untuk membaca firman Tuhan satu pasal satu hari dan merenungkan firman Tuhan dari tiap-tiap pasal itu. Mari jemaat kita mendengarkannya, menggali kebenaran firman Tuhan itu dan melihat apa yang difirmankan Tuhan untuk kita boleh taati.
Sehingga hari demi hari kita melihat kehadiran Tuhan yang nyata, yang memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, mujizat yang terjadi di Kana, karena kita bisa melihat, mari ubahlah prioritas kehidupan kita. Mari ubahlah hal-hal yang tidak penting menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting, menjadi prioritas hidup kita kepada Tuhan dan kepada orang yang kita kasih. Dan yang kedua, taatilah firman Tuhan. Maka disitulah terjadi mujizat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kami merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami supaya kami boleh memprioritaskan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh terus mengalami kehadiran Tuhan, menyadari kehadiran Tuhan, dan melihat mujizat Tuhan yang hadir dalam kehidupan kami. Dan kalau Tuhan hadir, biarlah kami taat di dalamnya, mentaati firman Tuhan seutuhnya, yang mengubahkan, meneguhkan kehidupan kami. Sehingga ketika kami punya masalah, kami tahu kemana kami harus pergi. Kami tahu kemana kami harus datang, yaitu kepada Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di tempat yang sepi dan tersembunyi, Kau Tuhan dengan segenap hati. Di dekat-Mu sungguh beri kedamaian. Hatiku menyatu dengan